Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmi, peserta Latsar CPNS 2021, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Angkatan 23, Kelompok 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mind mapping anti korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi. Yang kedua, bentuk-bentuk korupsi. Yang ketiga, faktor penyebab korupsi. Yang keempat, prinsip-prinsip anti korupsi. Yang kelima, ciri-ciri korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi meliputi: yang pertama, kerugian keuangan negara; yang kedua, suap menyuap; yang ketiga, penggelapan dalam jabatan; yang keempat, pemerasan; yang kelima, perbuatan curang; yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan; dan yang ketujuh, gratifikasi. Faktor internal korupsi terjadi karena sikap mental materialistis dan konsumtif di masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi meliputi: yang pertama, akuntabilitas, yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, transparansi. Transparansi yaitu mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Yang ketiga, kewajaran, yaitu ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran. Yang keempat, kebijakan, yaitu berperan mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima, kontrol kebijakan, yaitu upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Ciri-ciri korupsi dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi biasanya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang. Yang keempat, mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum masyarakat. Yang keenam, mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang ketujuh, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Selanjutnya, contoh penerapan anti korupsi di sekolah. Yang pertama, senantiasa berbuat jujur dan senantiasa takut kepada Allah. Yang kedua, menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menolak segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi. Yang keempat, serasa merasa malu apabila tidak berbuat benar. Contohnya, malu datang terlambat ke sekolah, malu melalaikan tugas, dan malu berkeliaran di jadwal sekolah.